Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Termul garis keras di Bacem Bang Farluk ya. Dapurnya dibongkar gitu ya. Dimana Bang Farluk pernah dihubungi sama Termul ini, dan si Termul ini mengajak PK Bang Farluk. Dan ternyata teman semua memang ada bayarannya gitu loh. Jadi kalau Termul teriak-teriak ya kita tahulah ya, bosnya di belakang itu memang ada gitu loh. Dan itu juga dikatakan oleh Bang Michael ya, katanya ada salah satu YouTuber yang ya memang ada bulanannya gitu. Nah, nanti kita lihat videonya. Nah, Termul yang dibacem oleh Bang Farluk ini adalah salah satu Termul yang aktif di sosial media TikTok ya. Omongannya luar biasa, kasar sekali. Bahkan siapapun yang mengkritik ataupun ngatain Pak Jokowi gitu ya, langsung dibabat dengan ucapannya yang ada kata-kata kotor lah ya, kotor banget. Pokoknya bahasa-bahasa yang sangat rendah sekali gitu, yang tidak harus disematkan kepada seseorang gitu ya. Nggak perlu lah gue ucapin di sini, tapi nanti kita lihat videonya. Dan kalau nggak kuat ya tutup kuping saja gitu. Gue kadang mikir ya, kok ada orang seperti itu hanya karena uang yang sedikit rela untuk merendahkan dirinya gitu loh. Harusnya kan ya nggak perlu kayak gitu. Kalau memang benci dengan orang yang mengkritik Pak Jokowi, ya tunjukkan dong kualitasnya, beri dong argumennya, agar orang yang selalu mengkritik Pak Jokowi jadi mikir juga, oh ternyata gitu toh. Nah, jadi di situ nanti kita adu argumen gitu ya. Jangan malah justru kalau orang yang nyenggol Pak Jokowi langsung dihajar dengan kata-kata kasar. Wah, sampai dajal-dajal juga keluar gitu. Hewan kaki 4 juga keluar. Aduh, kacau pokoknya. Oke, coba kita lihat ya komentar dari Bang Farluk. Tadi adalah potongan video orang yang bernama Bams Aristo. Dia ada di media sosial TikTok dan pernah menghubungi saya, menawarkan sejumlah uang juga untuk melakukan PK, di mana PK itu live, yang kita live, dia live, dan nanti akan ada yang nge-gift. Dan dia menjanjikan setiap PK itu akan ada pendana, yang dimana setiap PK itu paling sedikit kita akan mendapatkan 1 juta sampai 1,5 juta. Belum lagi nanti 1 juta sampai 1,5 juta. Ini banyak betul ya. Kalau seminggu 3 kali aja udah berapa duit itu. Wow. koin-koin atau gift yang disawerkan kepada kita ketika PK. Dengan salah satu syarat, di mana syaratnya adalah saya harus pura-pura membawakan kebaikan Jokowi. Itu pernah ditawarkan, dan nanti saya akan buktikan di belakang screenshot tawaran dia, dan bahkan dia pernah menelpon saya selama 3 menit. Dan setelah itu, setelah saya tahu tujuannya, saya tidak pernah mengangkat telepon dia walaupun dia mencoba menghubungi saya. Kita dengarkan dulu video di mana dia di konten-kontennya luar biasa memaki-maki, tapi padahal sebenarnya dia adalah orang yang munafik. Dia pernah ngomong ke saya ketika telepon itu bahwa kita hanya pura-pura. Saya main di sini hanya untuk mendapatkan uang. Tetapi kalau sampai segininya dia sampai memaki-maki dengan bahasa binatang ini, maka bisa kita berpandangan bahwa apakah memang sebagian besar pendukung Jokowi itu adalah motivasinya hanya uang seperti ini. Yang penting dapat uang, disuruh apapun dia akan menggonggong ya, menggonggong yang dianggap sebagai musuh dari Jokowi itu sendiri. Mari kita dengarkan videonya. Bangsa kurang ajar, bajingan, anjing, babi kok ya. Jokowi itu pilihan rakyat ya. Buat para pembenci, buat para anjing-anjing, babi, bangsat, bajingan, sampah, kotoran. Kalian benci Jokowi, kurang ajar kok ya mulutnya. Menjatuhkan Jokowi, memfitnah Jokowi terus-terusan. Oknum-oknum ini ya, bangsat, anjing. Padahal secara tidak langsung orang ini menjatuhkan dirinya sendiri ke lubang sampah, ya kan? Harusnya yang mereka junjung, yang dia junjung itu malu punya pendukung seperti ini. Harusnya loh ya, harusnya malu. Masa iya pendukung ngomongannya kotor kayak gitu kan? Argumentasinya apa? Cuma ngata-ngatain hewan gitu. Aduh. Babi kok ya. Pak Jokowi sudah baik memimpin negara ini. Lihat, tidak ada argumentasi yang keluar dari mulutnya kecuali makian, cacian, sampah yang dia keluarkan. Kalau memang dia mau membalas kritikan yang dilakukan oleh pengkritik-pengkritik Jokowi, bukankah seharusnya dia memberikan data-data yang terkait dengan kritikan Jokowi? Termasuk salah satunya ijazahnya atau prestasinya, atau Jokowi adalah orang yang di mana dalam pemerintahnya gagal. Paparkan data-datanya, bukan dengan cara memaki-maki seperti ini. Nah, inilah sebagian besar mayoritas pendukung Jokowi. Dengan minim literasi, rendah intelektualitas, jadi mereka bisa digunakan apa saja yang terbukti bagaimana dia pernah menawari saya, yang artinya motivasinya dia adalah uang. Asal dia mendapatkan uang, maka dia akan bisa disuruh apapun, bahkan menggonggong siapapun yang kira-kira berbeda pandangan dengan kubu Jokowi. Mari kita lanjutkan.
Ya, sebelum kita ke sini ya, kita dengar dulu ini ya kata Bung Michael ya. Itu ditipu, dibohongin si Jokowi sama Termul, dibohongin kalau Jokowi. Karena Itu udah tadi ya, niatnya udah jahat. Termul udah begini, udah ketakutan, kenapa? Nggak gajian lagi. Dari mana lagi gajiannya? Orang banyak kan nggak ada pekerja, kayak sini semua. Nggak ada pengangguran, kok pakai kacamata mahal-mahal begitu. Karena ini pengakuan dari salah seorang anggota YouTuber Nusantara ya, Cekboker Nusantara. bahwa mereka dapat bulanan. Weh. Iya. Nggak usah saya sebut nama lah, nggak usah sebut angka juga. Bahwa mereka Nih, di sini jelas ya Bung Michael mengatakan ini salah satu dari YouTuber Nusantara bahwa mereka dapat bulanan katanya. dapat bulanan. Yang cewek itu ya. Nah, ini bener nih, Pak Iya. Suman bener nih. Jati siapa tuh? Erna Jati Sahara. Itu dia. Namanya yang ngaku-ngaku Iya, anak jenderal. Jenderal apa ya, anak kopral aja belum tentu dia tuh ngaku anak jenderal. Iya. Mas Ban. Karena supaya anaknya Prabowo gitu. Gitu memang, tapi dia pernah marah-marah. Nanti dimarahin sama Mas Didit. Iya makanya Anak sebenarnya. saya nggak pernah punya anak kayak gini tuh bapak itu anak kayak gini anaknya Prabowo gitu lah. Gak usah dia anak omongannya Oke. jelek banget. Tuh ya teman-teman semua, ini sebagai konfirmasi juga bahwasanya memang ada uang bulanannya gitu ya. Waduh. Nah, kita lanjut lagi di itunya Bang Farlok. Selama beliau menjabat ya teman-teman, setelah beliau sudah turun, dijatuhkan, dihina, diremehkan, ingin mengempeskan suara PSI, mau menjatuhkan reputasi Pak Jokowi. Mimpi ya kalian ya, bangsat Pak, ya petertuta Jokowi, bangsat, kurang ajar, bajingan. Dari sekian banyak omongan dia, beberapa kalimat yang dia keluarkan, tidak ada sama sekali pembelaan secara intelek yang dilakukan sama dia ketika memang menjawab kritikan-kritikan terhadap Jokowi dan PSI. Apakah ini memang yang disengaja untuk dipelihara oleh orang-orang yang dimana mayoritas buzzer-buzzernya Jokowi melihara orang-orang seperti ini? Nah, ini hanyalah salah satu contoh videonya teman-teman. Mari kita lihat lagi video berikutnya, di mana hal yang sama yang dia lakukan. Saya tidak mau banyak ngomong di sini. Yang benci Jokowi, kalian anjing, bangsat, babi, dajjal, azazil, gak punya adab, gak punya moral. Kau bilang PKI bapak kita ya, kau yang PKI, anjing, bangsat kau ya, kotoran. Rombongan sakit hati, rombongan pembenci, membentuk pasukan, merapatkan barisan, ingin menjatuhkan reputasi Jokowi. Babi kalian ya, anjing kalian. Dari sekian banyak dari video di konten dia di akun TikTok dia, maka semuanya isinya seperti ini. Bahasanya template. Seperti memang ada yang menggerakkan di belakangnya orang ini, yang penting dia mendapatkan uang. Itu terbukti bagaimana ketika dia mencoba untuk menawari saya melakukan hal yang sama. Mungkin dianggap saya adalah pendukung yang dimana, bukan pendukung. Mungkin saya adalah orang yang di media sosial bisa digunakan dengan cara-cara seperti itu. Menggunakan cara-cara untuk membujuk dengan uang, sehingga saya diajak untuk melakukan hal yang sama dengan dirinya. Nah, mari kita perlihatkan. Saya perlihatkan teman-teman semuanya di mana. Ya, bentar ya, sebelum kita masuk ke bukti yang ditunjukkan oleh Bang Farlok, kita lihat dulu sebentar akunnya gitu ya. Dan kita lihat apakah benar. Coba. Saya tidak mau banyak ngomong di sini. Yang benci Jokowi, kalian anjing, bangsat, babi, dan para anjing-anjing, para sampah-sampah, babi, bangsat. Kalian anjing, bangsat, babi, kurang ajar, kotor, kurang ajar kaliannya, bangsat ya. Assalamualaikum. Gila. Udahlah, kita nggak usah lihat ya. Ngeri. Astagfirullahaladzim kata-katanya. Karena saya perlihatkan di sini, dia ya ketika itu dia meminta nomor saya berikan lewat DM dan saya jawab ini nomor saya karena saya positif sekali berpikiran dengan orang ini bahwa dia mungkin mau berdialog, dia mungkin mau berdiskusi karena di TikTok kan saya membuka ruang diskusi buat siapapun karena saya ketika live saya akan menaikkan dan bahkan skala prioritas saya ketika menaikkan orang itu adalah yang berbeda pandangan dengan saya supaya ada edukasi terjadi di sana. Tapi ternyata setelah dia meminta nomor, dia langsung ya jam 11.19. Ini 3 bulan yang lalu ya teman-teman ya, sekitar 3 bulan 4 bulan yang lalu. Oke, aku phone ya bang, setelah saya beri nomor, terus dia chat dulu, karena saya waktu itu lagi ada di kerjaan dan dia bilang bentar aja, langsung. Ya udah oke, karena berisik ya, saya harus naik mencari ruangan di mana supaya tidak terdengar berisik aktivitas tukang saya di proyek. Nah, ketika itu dia langsung chat saya, nanti aja kalau udah santai bang, ya saya minta waktu beberapa menit ya, nanti saya akan naik nyari ruangan. Nah, dia bilang bentar, dia bilang oke, terus dia telepon selama 3 menit itu, ya saya hanya diam. Karena dia menjelaskan maksudnya.
Dalam telepon itu dia mengatakan bahwa setiap saya live akan ada yang membayar 1 sampai 1,5 juta setiap PK dengan durasi 3 jam. Kita 3 jam, 2 sampai 3 jam. Di mana saya di situ harus mengatakan bahwa Jokowi baik, Jokowi seperti ini, walaupun pura-pura. Dia bilang pura-pura lama, siapa tahu ada rezekinya. Nanti di bawah dia ada kalimat begitu yang tidak pernah saya angkat lagi. Setelah saya mendengarkan telepon seperti itu, maka saya tidak pernah melayani dia lagi, ya. Ntar jam 8 ya Bang, dia bilang seperti itu. Artinya jam 8 malam, karena waktu itu kan siang tuh ya, jam 11 ya, menjelang istirahat ketika kerja, dia mengajak saya jam 8. Setelah itu teman-teman, saya kaget, kok ada ya orang menawari seperti ini. Karena saya memang menghindari hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana saya bisa dimonetis atau dibayar orang untuk melakukan hal tertentu. Itu selalu saya hindari ya. Dan orang ini sangat berani dengan terus terang, karena saat itu ada di tempat kerja, saya lupa untuk merekam pembicaraannya, tapi saya pertanggungjawabkan. Jadi kalau video ini sampai dengan dia, saya pertanggungjawabkan secara moral maupun secara pidana. Kalau dia mau melaporkan, mari kita laporkan kalau dia mau melaporkan saya ya. Karena saya punya bukti chat-chat itu dan bagaimana kalimat-kalimat dia yang menghujat luar biasa. Dia mengajak. Nah, setelah itu dia mengajak nanti malam jam 8. Nah, di sini teman-teman, dia menelpon saya berkali-kali dan tidak pernah saya jawab. Karena bagi saya percuma. Saya tidak ingin mengotori diri saya, ya, mengotori niat saya yang dimana saya fokus terhadap pendidikan politik, fokus terhadap mengkanter berita-berita hoax, fokus untuk supaya jangan sampai masyarakat kita yang minim literasi ini menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang demi uang mereka bisa membuat berita hoax dan bisa melakukan apa saja. Itu yang saya ingin lakukan, ya. Makanya saya tidak melayani dia. Saya tidak pernah mengangkat telepon dia lagi atau membalas dia. Nah, dia terus, ya, di situ ada tulisan PK kita Bang, jangan diaktifkan 18 plusnya. Dia mengajari saya. Nah, lihat jamnya saat itu, saya sudah tidak mau merespon lagi. Saya sudah tidak lagi untuk mendengar mau untuk berkomunikasi dengan dia. Nah, ini yang terakhir, saya maaf ya Abang, sekali lagi. Ini karena dia menghubungi saya terus, saya gerah, saya merasa nggak suka. Maaf ya Abang, sekali lagi saya di TikTok tidak cari koin. Saya hanya ingin edukasi politik. Nah, di situ dia mulai, oke toh lah Bang, besok aja. Dia masih membujuk besok aja. Dan dia masih telepon berkali-kali dan saya cuekin sehingga sampai akhirnya dia tidak menelpon saya lagi dan tidak menghubungi saya lagi. Kenapa ini saya ungkap? Karena yang dia lakukan sudah terlalu berlebihan. Kalau dia berkaitan dengan mendukung Jokowi itu adalah hak. Dan saya menghargai hak itu yang melekat di dalam diri dia. Tetapi ketika dia sudah menyerang secara personal, dia sudah membuat kalimat-kalimat yang tidak pantas dengan bahasa-bahasa binatang yang luar biasanya, maka harus saya bongkar kedua orang ini. Dan orang ini bukan sendirian. Dia punya komplotan, dia punya kelompok yang PK-PK dan melakukan hal yang sama dengan bayaran seperti itu. Mereka bisa mendapatkan uang jika bisa mengajak orang dengan pengaruh besar yang mempunyai follower besar. Kebetulan follower saya di TikTok 138.000, sehingga dia bernafsu untuk mengajak saya, sehingga dia nanti dapat komisi. Ya, dia dapat komisi dan koin yang dia dapatkan karena yang nonton semakin banyak, mungkin akan semakin banyak. Karena saya juga tidak pernah melakukan PK dan saya tidak tahu bagaimana caranya. Jadi teman-teman semuanya, ini sebagai pembelajaran buat kita bahwa banyak orang-orang di media sosial itu dimanfaatkan karena mereka kebutuhannya, karena mereka memang tidak punya edukasi politik yang baik, sehingga banyak muncul buzzer-buzzer seperti ini. Inilah kenapa saya ingin hadir di dalam media sosial, terutama di concern di bidang politik, karena saya melihat memang sudah tidak sehat. Cara-cara yang digunakan oleh mereka-mereka yang rakus jabatan, mereka-mereka yang tidak ingin melihat masyarakat ini cerdas, memanfaatkan mereka demi elektabilitas, demi mempertahankan jabatannya, kekuasaannya, dengan menggunakan buzzer-buzzer RP ini harus kita lawan. Ya, walaupun mungkin suara kita kecil, suara saya mungkin kecil, tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Terus siapa yang akan berjuang untuk meluruskan pandangan-pandangan berita-berita hoax yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan hanya demi kekuasaan dan demi kekayaan? Sekali lagi terima kasih teman-teman, saya lakukan ini karena saya merasa muak dengan apa yang dia lakukan. Namanya adalah Bam Aristo. Ya, di TikTok juga ada akunnya Bams Aristo. Saya belum mau membongkar nomor WA-nya karena bagi saya ini adalah peringatan pertama bagi Bam Aristo, ya. Sudah saya coba WA tapi belum dibalas. Saya katakan tolong hentikan. Nanti akan saya bongkar nomor Anda dan akan saya sebar. Mungkin Anda akan bisa mendapatkan malu. Tapi sampai saat ini masih saya keep, masih saya jaga supaya dia tidak melakukan hal-hal seperti ini. Karena ini memancing provokasi yang akan menimbulkan keributan di tengah masyarakat. Ya, oke teman-teman semua, dengan apa yang telah dijelaskan dan dipaparkan oleh Bang Faruk ya, itu harusnya membuka pikiran kita gitu ya. Dimana kalau kita ingin mendukung seseorang itu ya harus dengan akal waras lah ya, jangan membabi buta. Apalagi kita mendukung satu sosok seseorang gitu yang akhirnya membuat kita malah justru gila sendiri gitu. Coba bayangkan pendukung macam apa
yang justru kata-katanya luar biasa membuat malu yang didukung gitu ya. Harusnya yang didukung itu malu melihat pendukungnya seperti itu ya, dan harusnya juga ditegur gitu ya. Boleh mendukung, tapi ya jangan juga ngatain orang yang mengkritik orang yang Anda dukung gitu loh. Maksud nggak? Lawanlah dengan argumen, dengan kritikan juga. Jangan dengan kata-kata kasar, kata-kata binatang. Yang ini nggak enak banget didengar gitu. Tapi ya sudahlah ya, yang bagaimanapun namanya lalat itu ya tetap akan ada di tong sampah gitu ya. Walaupun dikasih tahu bunga itu wangi daripada bangkai yang busuk. Oke teman-teman semua, sekali dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.